Belum. Selamat pagi untuk kita semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai rancangan percobaan pada mata kuliah statistika, disusun oleh Hanaria Wong, Puspasari Panjaitan, Jessica Sinaga, dan Yosia Gopas Uitama Manik. Adapun soal yang kami diskusikan ialah soal nomor 3, mengenai suatu percobaan telah dilakukan untuk menyelidiki pengaruh pelumas motor terhadap tingkat kemampuan kinerja mesin motor dari berbagai merek pelumas yang ada. Telah dipilih secara acak, di antaranya merek A, C, dan T. Mengingat terbatasnya biaya dalam melakukan percobaan-percobaan, maka ulangan-ulangan hanya dilakukan sebanyak 5 kali. Percobaan tersebut dilakukan terhadap jenis motor yang mempunyai mesin yang sama, atau mesin 4 tak. Berikut data tingkat kinerja kemampuan mesin yang diukur dari kecepatan, dihitung dalam kilometer per jamnya. Merek pelumas A yaitu 32, 55, 28, 24, dan 30. Merek pelumas C 52, 67, 55, 52, dan 53. Sedangkan merek pelumas T yaitu 58, 42, 76, 46, dan 25. A. Tentukan rancangan apa yang sesuai dengan penelitian yang dimaksud. B. Tentukan model linear dan maknanya. C. Model tetap atau model acak. Sebutkan alasannya. D. Lakukan analisis yang sesuai yang dimaksud. Gunakan taraf nyata 0,05. Adapun jawaban dari pertanyaan yang A yaitu rancangan yang sesuai dengan penelitian pengaruh pelumas motor terhadap tingkat kemampuan kinerja mesin motor yaitu rancangan acak kemampuan satu faktor. Karena pada percobaan ini adalah satu faktor, yaitu mempunyai mesin kinerja mesin motor. Dipilih rancangan acak lengkap karena unit percobaan tidak cukup besar dan jumlah-jumlah perlakuan terbatas atau sederhana. Nah, di screen kita masing-masing terdapat tabel perlakuan merek pelumas A, C, dan T dengan pengulangan sebanyak 5 kali. Adapun pada merek A, yaitu 32, 55, 28, 24, 30 dengan total 169 dan rata yaitu 33,800. Pada merek pelumas C dengan total pengulangan sebanyak 5 kali yaitu 52, 67, 55, 52, 53 dengan total 279 dan rata 55.800. Adapun merek pelumas T dengan banyaknya pengulangan sebanyak 5 kali yaitu 58, 42, 76, 46, 25 dengan total 247 dan rata 49,400. Adapun total dari keseluruhan perlakuan merek pelumas A, C, dan T yaitu 695 dan rata perlakuan merek pelumas A, C, dan T yaitu 139. Jawaban B dan C akan disampaikan oleh Saudari Hana. Kepada Saudari Hana, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai model linear pada penelitian ini. Adapun model linear yang dipakai pada penelitian ini yaitu YIC sama dengan mu ditambah tau I ditambah dengan epsilon IJ, di mana YIJ ini adalah pengamatan pada perlakuan ke I dan ulangan ke J. Mu ini adalah rerataan umumnya, tau I ini adalah pengaruh perlakuan ke I, dan epsilon IJ ini adalah pengaruh acak pada perlakuan ke I dan ulangan ke J. Adapun asumsi yang dipakai untuk model acak seperti yang tertera pada screen masing-masing. Lanjut, Ruth.
Sehingga pada penelitian ini digunakan model acak karena perlakuan-perlakuan yang dicobakan merupakan sampel acak dari populasi perlakuan, dan kesimpulan yang diperoleh pun berlaku secara umum untuk seluruh populasi perlakuannya, yaitu pada penelitian ini telah dipilih secara acak merek pelumas motor, sehingga hipotesisnya yang dapat disimpulkan secara sistematik yaitu H0 sama dengan atau R kuadrat sama dengan 0, di mana kesimpulannya yaitu semua pemberian merek pelumas tidak berpengaruh untuk meningkatkan kemampuan kinerja mesin motor, memberikan respon yang sama. Sedangkan untuk HI-nya yaitu tau R kuadrat lebih besar dari 0, yaitu dengan hipotesis kalimat paling sedikit ada sepasang perlakuan dalam pemberian merek pelumas yang berpengaruh untuk meningkatkan kemampuan kinerja mesin motor. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hana. Kemudian jawaban yang C mengenai analisis varian ANAVA berdasarkan perhitungan akan disampaikan oleh Saudari Puspa. Kepada Saudari Puspa, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai analisis yang sesuai dengan taraf signifikan, yaitu 0,05. Di mana yang pertama, kita akan menghitung mengenai faktor korelasi. Di mana faktor korelasi yaitu menggunakan rumus jumlah keseluruhan data dikuadratkan dibagi dengan perlakuan dikali dengan ulangan. Dengan hasil 695 dikuadratkan dibagi dengan 3 kali 5 menghasilkan 32.201,667. Yang kedua yaitu menghitung jumlah kuadrat total, di mana semua data dikuadratkan dikurangi dengan faktor korelasi, di mana 35.685 dikurang 32.201,667 menghasilkan 3.483,667. Yang ketiga yaitu menghitung jumlah kuadrat perlakuan, di mana total masing-masing semua perlakuan dikuadratkan dibagi dengan ulangan dikurangi dengan faktor korelasi, di mana 167 sebagai total semua perlakuan yang dikuadratkan dikurangi dibagi 5 dan dikurangi 32.201,667 menghasilkan 33.490,2 dikurangi 32.201,667 sama dengan 1.288,533. Yang keempat yaitu menghitung jumlah kuadrat galat, di mana jumlah kuadrat galat memiliki rumus jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat perlakuan, di mana jumlah kuadrat total yaitu 3.483,667 dikurangi jumlah kuadrat perlakuan yaitu 1.288,533 menghasilkan 2.195,134. Yang kelima yaitu menghitung derajat bebas perlakuan, di mana derajat bebas perlakuan memiliki rumus T dikurang 1, di mana T adalah jumlah perlakuan. Jumlah perlakuan yaitu sebanyak 3 dikurangi 1 menghasilkan derajat bebas perlakuan sebanyak 2. Yang keenam yaitu menghitung derajat bebas galat, di mana derajat bebas galat yaitu memiliki rumus T dikurang R, T dikali R dikurang 1, yaitu 3 dikali 5 dikurang 1, yaitu menghasilkan derajat bebas galat sebanyak 12. Yang ketujuh yaitu menghitung derajat bebas total, di mana derajat bebas total memiliki rumus T dikali R dikurang 1, yaitu 3 dikali 5 dikurang 1 menghasilkan 14. Yang kedelapan yaitu menghitung kuadrat tengah perlakuan, di mana rumus dari kuadrat tengah perlakuan yaitu jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan derajat bebas perlakuan, di mana jumlah kuadrat perlakuan yaitu sebanyak 1.288,533 dibagi dengan 2 menghasilkan 644,2665. Yang kesembilan yaitu menghitung kuadrat tengah galat, di mana rumus kuadrat tengah galat yaitu jumlah kuadrat galat dibagi dengan derajat bebas galat, di mana jumlah kuadrat galat yaitu 2.195,134 dibagi 12 menghasilkan 182,927.
di mana dari perhitungan ini kita dapat menghitung F-hitung, di mana F-hitung memiliki rumus kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat, di mana kuadrat tengah perlakuan yaitu 644,2665 dibagi dengan 182,927 menghasilkan 3,498, di mana kita akan membandingkan F-hitung dengan F-tabel, di mana F-tabel dari penelitian ini yaitu 3,89. Berdasarkan hal tersebut, maka F-hitung lebih kecil dari F-tabel, di mana dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 ditolak. Berdasarkan perhitungan yang telah dijelaskan tadi, maka dibuat tabel analisis variansi, di mana sumber keragaman yaitu perlakuan, galat, dan total. Dan derajat bebas perlakuan sebanyak 2, derajat bebas galat yaitu 12, dan derajat bebas totalnya yaitu 14. Dan jumlah kuadrat perlakuan yaitu 1288,533. Dan sedangkan jumlah kuadrat galat yaitu 2195,134. Sedangkan jumlah kuadrat total yaitu 3483,667. Kuadrat tengah perlakuan yaitu 644,2665. Kuadrat tengah galat yaitu 182,927. Sedangkan F-hitung dari penelitian ini yaitu 3,488 dan F-tabelnya yaitu 3,89. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Puspa. Kemudian, langkah pengerjaannya dengan menggunakan SPSS 22 akan disampaikan oleh Saudara Yosia. Kepada Saudara Yosia, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Setelah melakukan perhitungan secara manual, kita bisa membandingkan hasilnya dengan penggunaan aplikasi SPSS 2 dalam mengelola data tersebut. Pertama yaitu buka aplikasi SPS 22, kemudian klik bagian bawah pada variabel view, kita akan melihat view atau layar seperti berikut. Nah, kemudian kita isi sesuai layar seperti berikut, di mana kita memiliki 3 variabel, yaitu yang pertama adalah variabel perlakuan, kedua ulangan, kedua kecepatan mesin. Di mana pada variabel perlakuan digunakan tipe string dengan desimal 0 dan memiliki 3 value. Yang pertama adalah merek A, yang kedua merek C, yang ketiga itu adalah merek T. Dengan measure-nya itu adalah nominal. Kemudian pada perlakuan ulangan dilakukan tipe numerik dengan desimalnya juga 0, value-nya tidak ada, dengan measure-nya nominal. Kemudian kecepatan mesinnya dia tipenya numerik, desimalnya 0, lalu measure-nya scale. Next. Setelah itu kita beralih kepada variabel data ya, di sebelah kiri bawah. Diklik data view-nya. Setelah masuk ke kolom data view, kita akan melakukan pengisian kolom dengan data yang diketahui pada soal. Pada perlakuan, kita memiliki 3 perlakuan dengan sebanyak 5 ulangan dengan kecepatan pada masing-masing. Bisa kita isi sesuai pada soal. Nah, untuk menganalisis, kita membutuhkan menu Analyze. Yang pertama, klik Analyze, kemudian klik General Linear Model, kemudian klik Unvariate. Next. Setelah pada menu Unvariate, kita akan menemukan 3 variabel kita tadi, yaitu ulangan, kecepatan mesin, dan perlakuan. Untuk kecepatan mesin, kita bisa memindahkan variabel kepada dependent variable. Untuk perlakuan, kita pindahkan pada fixed factor. Setelah kita memindahkannya, maka di sini kita perlu mengedit lagi dengan cara mengklik model. Setelah kita mengklik model, kita klik custom. Setelah custom, kita dapat melihat pada variabel perlakuan dan memindahkan kepada variabel modelnya. Setelah kita pindahkan ke model, kita klik tipe.
Tipe yang kita gunakan adalah main effect dengan sum of square-nya yaitu tipe 3. Dan jangan lupa untuk mencentang include intercept in model. Setelah itu baru kita lakukan klik continue. Next. Setelah kita dari dari model, kita lanjut ke plots. Kita klik plots button. Nanti akan muncul seperti layar berikut sebelah kiri. Setelah itu kita akan klik variabel perlakuan, pindahkan ke horizontal axis. Setelah kita memindahkannya pada horizontal axis, kita bisa mengklik add. Setelah kita add, maka kita klik continue. Pada selesai dari plot, kita pindah ke post-hoc. Klik menu post-hoc, maka akan terlihat pada layar seperti berikut. Pada variabel perlakuan, kita pindahkan ke post-hoc test for. Kemudian pada equivariance assume-nya, kita centang dukan. Setelah kita centang dukan, kita klik continue. Setelah dari post-hoc, kita ke menu option, di mana pada variabel perlakuan kita pindahkan ke display min score. Setelah kita pindahkan variabel perlakuan, kita klik atau kita centang homogeneity test dengan signifikan level yaitu 0,05. Baru kita klik continue. Next, setelah kita klik continue, kita sudah selesai dalam menu unvariate. Bisa di next. Kita klik OK. Setelah kita klik OK, akan muncul output seperti berikut. Seperti yang bisa kita dilihat di layar, ada seperti unvariate analysis of variance, between subject factor, dan homogeneous subject, dan masih banyak lagi yang nanti akan dibahas satu persatu pada menu pembahasan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Yosia. Kemudian di pembahasan akan disampaikan oleh Saudari Puspa kepada Saudari Puspa. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai output yaitu between subject factor. Di mana pada tabel ini kita dapat melihat selanjutnya sebelumnya Ruth. Di mana pada tabel ini kita dapat mengetahui rata-rata yang didapatkan pada penelitian ini dan pada penggunaan SPSS ini sama dengan perhitungan manual, di mana pada perlakuan merek A yaitu memberikan rata yaitu 33.800, sedangkan merek C memberikan 55.800, sedangkan merek T memberikan 49.400. Nah, berdasarkan tabel di atas, bahwa perlakuan setiap merek pelumas motor yang diberikan untuk meningkatkan kecepatan mesin motor sama dengan hasil perhitungan secara manual. Yang kedua, yaitu saya akan membahas mengenai output yang kedua, yaitu homogeneous subset, di mana pada tabel ini akan memberikan data perlakuan dan efek pada perlakuan selanjutnya, di mana pada berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian pelumas merek A berpengaruh nyata terhadap pemberian pelumas merek T, sedangkan pemberian pelumas merek T berpengaruh nyata pada pemberian pelumas merek C. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Puspa. Kemudian di pembahasan berikutnya akan disampaikan kepada Saudari Hana. Kepada Saudari Hana, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih melalui moderator. Di layar kita bisa melihat ini adalah tabel output SPSS dari tabel test of between subject effect. Di sini kita bisa melihat beberapa hasil, yaitu ada sumber source, type 3 sum of squares, ada juga derajat bebasnya, ada mean square-nya, ada F, dan ada sigma-nya. Lalu, berdasarkan tabel,
bisa kita lihat F hitung 3,488 dan F tabelnya yaitu 3,89. Maka bisa kita simpulkan F hitung lebih kecil daripada F tabel, sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Yaitu kesimpulan akhirnya sedikitnya ada sepasang perlakuan dalam pemberian merek pelumas yang berpengaruh untuk meningkatkan kemampuan kinerja mesin motor. Sedangkan berdasarkan nilai signifikan, yaitu 0,064 itu lebih besar daripada 0,05 atau H0 ditolak juga dan HA diterima. Yaitu paling sedikit ada sepasang perlakuan dalam pemberian merek pelumas yang memberikan signifikansi untuk meningkatkan kemampuan kinerja mesin motor. Lanjut, Ruth. Nah, di layar kita bisa melihat ini adalah hasil perbandingan analisis ANOVA menggunakan perhitungan manual dan hasil output dari penggunaan SPSS. Berdasarkan kedua hasil tabel di atas, bisa kita lihat nilai-nilai yang dihasilkan hampir sama, atau bisa dikatakan bahwa hasil dari analisis kedua data dengan kedua metode memberikan kesimpulan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, di mana paling sedikit ada sepasang perlakuan dalam pemberian merek pelumas yang berpengaruh untuk meningkatkan kemampuan kinerja mesin motornya. Kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Hana. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai pembahasan pada soal nomor 3. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami kelompok 3 meminta maaf. Sekian dan terima kasih.